tentang analisis algoritma yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita bahas kompleksitasnya, sekarang kita melanjutkan dalam sudut pandang tidak secara spesifik tapi lebih secara umum. Tetap menggunakan notasi matematik tapi tidak perlu didetilkan seperti kemarin. Nah, proses itu disebut dengan analisis asimptotik. Oke, sebentar. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke. Analisis asimptotik merupakan suatu teknik dalam analisis algoritma yang mempertimbangkan pertumbuhan relatif dari waktu eksekusi atau penggunaan sumber daya algoritma saat ukuran masukan dianalisis meningkat secara tak terbatas. Jadi kalau kemarin kita mungkin masih mempertimbangkan bahwa ukuran sesuatu masukan ketika algoritma itu dijalankan masih bisa seperti yang biasanya kita kerjakan, misalnya ukuran array 100 misalnya. Atau misalnya dia matriks ukurannya 5x5 atau 10x9, maka itu masih sifatnya terbatas. Nah, analisis asimptotik ini adalah suatu teknik jika mengasumsikan masukannya itu berupa suatu variabel, di mana variabel itu akan dikenakan ke faktor tak hingga. Nah, ketika dikenakan ke faktor tak hingga itu, tak terbatas kan tak hingga, maka kita harus menggunakan suatu pendekatan yang berbeda. Jika algoritma ini dieksekusi, kalau datanya hanya 100, ya mungkin fine-fine aja. Tapi bagaimana jika ini nantinya akan dijalankan ke data sejumlah 10.000, di mana itu 100 kuadrat. Atau tidak hanya 10.000, tapi 1 juta. Apakah nanti performa algoritma itu seperti selancar ketika kita rancang dia hanya 100. Jadi itu akan berpengaruh banyak. Algoritma di sini kita bahasnya umum ya. Algoritma itu bicara proses, tapi sebenarnya kalau bicara data itu juga relatif sama. Dalam artian kalau datanya sedikit, mungkin fine-fine aja. Tapi ketika datanya itu sudah sangat banyak, apakah pendekatan yang kita ambil itu tetap sama? Apakah akan survive? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang dikaji di pendekatan analisis asimptotik ini. Analisis asimptotik ini menggunakan notasi matematis dalam merepresentasikan hitungan frekuensi, di mana fokus utamanya bukan di n-nya itu sendiri, tapi laju pertumbuhan waktu eksekusi algoritma tersebut terhadap ukuran masukan. Ukuran masukannya apa? Ukuran masukannya adalah n yang digunakan tadi. Anggap saja misalnya array itu kalau misalnya 10 dia dieksekusi sekian detik.
ketika dia ukurannya 100, maka dieksekusi sekian detik. Kalau kemarin kita pertemuan terakhir kita kan sudah menghitung relatif terhadap N, atau ada juga yang relatif terhadap M. Nah, apa yang terjadi ketika dia itu N-nya itu mendekati tak hingga? Nah, itu yang dikaji di sini. Nah, dalam kajian ini sebenarnya ada 3 hal yang harus dipelajari atau diperhitungkan. Yang pertama adalah notasi Big O. Big O itu menyatakan batas atas dari fungsi. Batas atas itu maksudnya gini. Kalau di situ saya tuliskan bahwa seberapa buruk algoritma akan diselesaikan dalam hal waktu atau sumber daya yang digunakan. Dalam artian begini, kalau algoritma itu dieksekusi, maka algoritma itu tidak akan melebihi dari suatu nilai Big O di kapasitas terburuk, kasus terburuk. Jadi seburuk-buruknya algoritma itu dieksekusi, tidak akan lebih buruk dari notasi Big O ini. Ya. Batas atas berarti dia itu selama apa sih ketika algoritma ini dieksekusi, bukan menyatakan yang sebenarnya, tapi menyatakan kalau ini dieksekusi, maka kita akan yakin bahwa algoritma itu waktu eksekusinya tidak akan lebih dari yang dinyatakan di Big O tersebut. Yang kedua adalah notasi omega. Big omega menyatakan batas bawah dari fungsi. Maknanya apa? Maknanya bahwa ketika algoritma itu dijalankan, dieksekusi, maka laju pertumbuhan dari algoritma itu tidak akan lebih cepat. Tidak akan lebih cepat dari yang dinyatakan di notasi omega atau Big omeganya. Itu batas bawah. Sedangkan notasi theta ini jarang terjadi, tapi ada, yaitu ketika dia dieksekusi algoritma tersebut, maka waktu eksekusinya antara batas atas dan batas bawah itu tidak ada. Ya adanya ya itu. Batas atas dan batas bawah memberikan nilai yang sama. Jadi contoh yang kemarin linear search, maka batas atasnya itu atau Big O-nya itu N, ya N plus 1 nantinya jadinya N, sedangkan omeganya itu ya konstan 1 kali ambil dapat. Kalau notasi theta mau berapa kali pun dieksekusi, hasilnya juga pasti akan tetap seperti itu, tetap segitu, tidak punya batas atas, tidak punya batas bawah. Itu theta. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya langsung nanya ya. Nah, waktu eksekusi yang dikaji tadi, kan ada Big O, ada Big omega, ada Big theta. Setiap algoritma itu mempunyai karakteristik eksekusi yang berbeda. Dan kalau diperbandingkan satu dengan yang lain, kira-kira laju pertumbuhannya itu bisa dimasukkan atau dikategorikan ke yang seperti tertera di layar itu. Yang pertama, dia itu konstan. Jadi mau seperti apapun kondisinya, jika itu dieksekusi, maka dia akan menghabiskan waktu yang tetap, konstan. Nilainya itu suatu nilai konstanta. Biasanya dinotasikan di 1 kalau di sini. Nggak terlalu peduli 1, 5 itu sebenarnya konstan, mau berapapun ya segitu. Akses elemen suatu array contohnya.
Jadi kita ingin mengakses nilai dari suatu array, kita memiliki indeks, maka dia eksekusinya ya 1, langsung dapat datanya. Kita tahu indeksnya, ketika kita panggil indeks dari array tersebut, kita dapat elemennya. Nggak perlu proses macam-macam, nggak perlu ribet. Ada lagi yang kedua, agak naik, agak lama, itu namanya logaritmik. Logaritmik ini notasinya log. Kalian masih ingat logaritmik ya? Bukan algoritmik ya. Algoritma dengan logaritma beda. Algoritma di ranah programming, informatika, computer science. Kalau logaritmik di ranahnya matematika, salah satu fungsi. Biasanya berhubungan dengan pangkat. Logaritmik. Contohnya adalah binary search. Binary search bukan sekedar binary search, tapi juga yang sudah sorted, seperti yang pernah saya contohkan dulu. Yang kalau dia itu lebih rendah, masuk ke kiri, kalau lebih tinggi, masuk ke kanan. Dan nilai rootnya itu adalah nilai awal, ya, tengah. Oke. Naik lagi, waktunya itu adalah linear. Linear itu bukan konstan, tapi linear itu kalau nilainya 10, maka dibutuhkan 10 waktu. Sorry, kalau belum kebayang tentang logaritmik itu biasanya dia itu bisa loncat. Karakternya itu loncat. Jadi kalau misalnya n itu linear, maka logaritmik itu lebih kecil dari n. Jadi misal dia itu ada 100 data, maka saya tidak perlu menelusuri 1 sampai 100, tapi saya bisa loncat-loncat. Misal loncat 2, loncat 4, loncat 8. Itu notasinya udah lebih kecil dari linear, yaitu logaritma. Kemarin saya masukkan ke post-test 1 atau berapa ya, lupa saya. Loncatan indeks dari suatu penelusuran array. Linear yang dicontohkan di kelas, pencarian dari suatu array, arraynya ukurannya n, maka dia menelusuri dari awal sampai akhir. Anggap saja dia itu unsorted, jadinya nggak bisa loncat-loncat. Kalau sorted masih bisa diakali loncat-loncat. Oh, kayaknya masih jauh, udah langsung loncat 100. Oh, kebanyakan. Loncat separuh 50. Wah, kebanyakan loncat-loncat. Itu lebih kecil dari linear. Naik lagi yaitu superlinear. Biasanya notasinya n log n. Jadi di atasnya n, tapi masih di bawahnya n kuadrat. Kalau tadi n itu linear, kalau di bawahnya linear itu log n, maka kira-kira kalau di atasnya linear tapi di bawahnya kuadrat, ya superlinear ini n log n. N log n biasanya udah bukan lagi search, tapi dia udah sort. Contoh yang nanti akan kita bahas di kelas. Sort itu pengurutan, membuat suatu array masukan. Misal saya punya suatu array masukan yang tidak terurut, maka luarannya adalah suatu array luaran yang sudah terurut dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Nah, itu algoritmanya salah duanya ini yang dicontohkan di superlinear itu quicksort atau juga merge sort. Naik lagi yaitu kuadratik. Kuadratik itu ya kuadrat, n dikalikan n. Ini mulai naik. Naiknya sudah mulai hampir tidak terkendali. Kalau misalnya dia itu masukannya tidak tergantung hanya n, Pak, tapi juga m, boleh. Misal yang kemarin itu yang matriks, di mana dia itu tingkat pertumbuhannya tergantung terhadap m dan juga tergantung pada n, bisa. Tapi jika diasumsikan m adalah
nilainya tidak jauh beda dengan N, maka sebenarnya itu kan M kali N sama dengan N kuadrat. Hingga contoh matriks kemarin itu masuk ke ranah laju pertumbuhannya kuadratik, penjumlahan matriks. Apakah mungkin suatu penjumlahan matriks itu dikurangi tidak sekompleks kuadratik? Bisa, ada triknya. Kalau dulu pernah baca yang PDF saya share, di situ ada salah satu triknya. Kemudian naik lagi dari N kuadrat, yaitu polinomial. Tidak lagi pangkatnya 2, tapi pangkatnya itu C. C itu suatu nilai. Bisa pangkat 3, bisa pangkat 4, bisa pangkat 5, pokoknya C. Suatu nilai konstan. Suatu nilai konstan. Nah, kalau misalnya sama-sama polinomial, maka bagaimana membandingkan bahwa yang satu lebih cepat dibandingkan yang lain? Tergantung nilai C. Kalau nilai C-nya itu lebih besar, maka dia itu lebih lambat. Nah, kalau misalnya dia dikombinasikan gimana? Bisa saja. Misalnya N pangkat 3 dikurangi jadinya log N kali N kuadrat. Itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan N pangkat 3. Ya relatif sama kan, ngelihat kombinasi yang sebelumnya. Jika log N lebih cepat dibandingkan N, maka jika ada N pangkat 3, ya kan N-nya satunya diganti dengan log N, maka itu juga lebih cepat. Itu nanti ada di kalau mengkaji optimisasi perkalian matriks. Yang saya nggak tahu kalian sempat mempelajari atau enggak. Kalian matriks itu kalau sebenarnya dia itu ada 3 kan, 3 pengulangan utama dalam setiap perkalian matriks yang sederhana, sehingga N-nya itu N pangkat 3. Kalau misalnya 2 kali 2, maka itu ada 8 perkalian matriks di situ. Perkalian angka dalam suatu perkalian matriks. Optimisasinya untuk yang N sama dengan 2, itu ada seorang matematisian, yaitu dia mengurangi dari 8 menjadi 7 kali perkalian matriks dengan N sama dengan 2. Nantinya ada lagi yang optimisasi N pangkat 3, tapi bukan di N sama dengan 2, N sama dengan 3. Berarti kan harusnya 27, tapi dia dikurangi menjadi 25 kalau nggak salah. Ton N yang pangkat 4, dia itu dikurangi jadinya 47. Atau N pangkat 5 dia dikurangi sampai ke 90 atau 92. Jadi mengurangi itu sudah signifikan, suatu optimisasi yang dianggap suatu milestone di analisis algoritma ini. Dampaknya apa? Dampaknya signifikan. Ya kalau matriksnya hanya 5 kali 5. Lah, kalau matriksnya itu kalian kemarin yang bahas machine learning dan seterusnya, itu ukuran matriksnya kan luar biasa besar. Machine learning, deep learning itu udah billion, million and billion parameter. Ukurannya udah luar biasa banyak. Yang paling kecil aja ribuan. Nah, kalau ribuan itu pengaliannya kayak gimana? Harus dipecah-pecah dan seterusnya. Nah, jika mecahnya 1 aja udah mengurangi sekian kali, lah kalau misalnya dia itu ribuan kali, maka sudah menghilangkan ribuan kali perkalian. Itu suatu achievement sebenarnya. Nah, nggak tahu nanti dari kalian ada yang ke arah sana atau enggak. Oke, yang lebih tinggi dari N pangkat C polinomial yaitu eksponensial. Yang pangkat N-nya, C pangkat N itu pasti lebih besar dibandingkan N pangkat C. Karena C-nya konstan. Nah, ini yang konstan pangkatnya pasti jauh lebih cepat lajunya. N pangkat 3 dengan N sama dengan 2 itu 8.
Kalau C pangkat N dengan C32 itu 9. Belum kalau misalnya 10. Contohnya yaitu yang polinomial saya mencantumkan di sini counting sort. Counting sort itu nanti akan ada ngurutin tapi dia itu absen dulu. Jadi yang elemennya nilainya ini berapa, setelah itu nanti diurutin. Oh ternyata ini ada sekian, nanti dihitung, nanti tulis lagi. Oh ini. Itu lama itu. Tapi ya lama pun tetap efektif, cuman nggak efisien aja. Kalau sedikit datanya nggak apa-apa pakai. Kalau banyak ya jangan. Yang mungkin nanti akan perlu diperhitungkan ketika kalian mengembangkan sistem atau aplikasi. Awalnya mungkin skala kecil masih prototype, datanya kecil, biasa, tapi dibutuhkan scalability yang meningkat ketika datanya itu sudah berkembang. Perlu diperhitungkan ulang. Berikutnya ada traveling salesperson problem atau TSP, di mana problem ini membahas jika didapatkan suatu peta jalur di suatu daerah di mana dia harus mengunjungi tepat sekali, maka dia rute yang paling efisien untuk melalui semuanya itu ambil rute yang mana. Nah, ini mencari rute namanya traveling salesperson problem. Kalau dia itu habis mengunjungi semua, kalau mau yang ke titik sana ternyata harus melewati titik yang ini lagi. Kalau sekarang kan lagi musim kampanye, ini bisa digunakan TSP. Jadi kalau mau roadshow itu paling bagus lewat mana dulu, lalu kemana untuk meminimalisir anggaran. Kecuali anggarannya udah tak terbatas, beda urusan. Atau yang lebih kompleks lagi yaitu faktorial. Faktorial ini mencari rute di TSP tadi, tapi caranya nggak pakai mikir, nggak pakai suatu fungsi heuristik istilahnya. Jadi kalau belajar AI nanti dikenalin dengan heuristik. Itu menggunakan brute force, pokoknya nyoba aja dulu. Kalau nyoba set udah jadi, bandingin lagi, nyoba lagi set, kayaknya lebih tinggi. Kalau nyoba lagi terus, maka akan terdapat n faktorial rute yang bisa dihasilkan dan harus diperbandingkan satu dengan yang lain. Itu untuk tingkat pertumbuhan. Adapun grafik perbandingannya kira-kira kalau digrafikkan itu seperti ini. Kalau yang linear, yang konstan itu ya mau berapapun ya segitu. Kalau yang log n ya dia itu akan naik pasti di bawahnya n. N itu relatif sebanding dengan masukan. Ini gambarnya kalau dilihat antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu beda. Sumbu X-nya itu cuma 8 contohnya. Sumbu Y-nya itu skalanya beda. Yang paling tinggi itu udah 4000. Oh iya, tadi itu ada satu yang belum, n pangkat n. Itu lebih tinggi dari faktorial. N pangkat n ini udah, kalau bisa hindari aja. Harus pasti ada kalau dipikirin lagi. Itu contohnya itu menyelesaikan masalah catur. Langkah yang akan diambil dalam permainan catur. Nah, itu sebenarnya awalnya n pangkat n, tapi dengan menggunakan sejumlah fungsi heuristik biasanya bisa diturunkan ke eksponensial misalnya. Kalau bingung bacanya itu misal n pangkat n itu 5 pangkat 5 itu udah banyak itu. 5 pangkat 5 udah 125. 625 ya. Berapa sih? 25 kali 5 itu 125 ya. 5 pangkat 4 625. Nah, banyak lah pokoknya. 625 kalikan 5 itu ya udah sangat tinggi. Bandingkan dengan n, jika 5 baru 5. Jika 2 pangkat n, maka 2 pangkat 5.
Berapa 2 pangkat 5? Yaitu. Oke, ada pertanyaan? Pak permisi. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Itu Pak yang di notasi tadi itu kan saya ada lihat gede dan di awal itu artinya apa ya Pak kalau boleh tahu? Untuk big O tadi kan apa gimana ya maksudnya? Yang mana? Ini. Yang slide apa ya? Enggak, yang seterusnya itu Pak. Ya. Big O kan tadi disampaikan di sini bahwa notasi O atau Big O itu menyatakan batas atas dari suatu fungsi. Batas atas dari suatu fungsi itu maknanya jika algoritma itu dieksekusi, maka algoritma itu tidak akan melebihi waktu tersebut. Jadi kalau misalnya suatu algoritma dinyatakan bahwa Big O-nya linear, maka tidak akan mungkin lebih dari linear. Jadi misalnya N sama dengan 10, maka ketika dinyatakan dia itu kompleksitasnya linear, ya, Big O-nya linear, maka dia tidak akan mungkin lebih dari 10. Eksekusinya itu nggak mungkin menghabiskan 11, 12, 13, itu nggak mungkin ketika datanya 10. Kasus terburuk lah. Kalau contoh yang di kelas kemarin itu yang linear search kan. Linear ini kan linear search. Kalau datanya itu ada 10, maka atau 100, maka dia itu pasti di notasi atau N ke 100 dia udah selesai. Dan dia itu pasti lebih kecil dibandingkan superlinear dan seterusnya, apalagi kuadratik. Nggak mungkin kita kalau misalnya entry-nya itu 100, kita akan mengeksekusinya itu sebanyak 200 satuan waktu. Itu nggak mungkin dengan Big O-nya linear. Sehingga yang dibandingkan itu biasanya bukan yang paling cepat, tapi yang paling lambat. Kita nggak bicara yang paling cepat ya. Kalau bicara paling cepat ya dia kan banyak untung-untungannya. Kalau misalnya linear, kalau linear search ketemu di data pertama, di indeks pertama dia langsung ketemu, maka dia lajunya konstan, best case-nya. Tapi kan tidak bisa kita yakinkan bahwa oh ini pasti akan ketemu di indeks pertama terus, kan tidak mungkin. Nah, yang pertama itu dia itu namanya Big Omega. Best case-nya itu Big Omega dari linear search adalah konstan. Tapi Big O-nya di linear. Yang akan dibandingkan yang linear. Dan pembanding dari setiap laju tadi itu kalau digrafikkan kira-kira grafiknya seperti ini. Kebayang nggak? Sudah terjawab atau belum? Terima kasih Pak. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya kalau ada.
Yuk, silakan. Misi Pak, mau tanya. Buat yang Pak, adakah algoritma yang dia itu eksekusinya di UN faktorial terus sampai sekarang itu masih belum ada optimasinya, dan memang ya udah pencapaian terakhir manusia sekarang itu masih di UN faktorial gitu, ada nggak Pak? Ada. Kalau di N faktorial ada, dan dia itu biasanya masalahnya kompleks. Gimana ya? Apakah nggak ada yang diperbaiki? Dari definisi masalahnya nggak bisa diperbaiki dan harus didekati dengan cara seperti itu. Ada. Tapi biasanya dengan mengubah definisi masalahnya saja, sudut pandang masalahnya saja, itu bisa digeser gini. Jadi penyelesaian masalah itu bisa dari berbagai sudut pandang. Nah, ketika dia itu dikaji dari sudut pandang tersebut, maka dia tidak bisa diselesaikan selain dengan cara seperti itu. Nah, dia akan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik ketika membuat suatu asumsi. Maka tidak lagi dia itu tidak lagi membutuhkan n faktorial kompleksitasnya, tapi bisa diturunkan misal ke eksponensial. Syukur-syukur kalau polinomial. Biasanya kalau udah polinomial itu udah bagus kalau di analisis algoritma. Selama algoritma itu sudah bisa dipolinomialkan, maka dia dianggap sudah sukses lah. Ya tinggal dimain-mainkan aja, udah dianggap suatu normal untuk penyelesaian masalah yang kompleks. Nah, asumsi ini yang agak sulit. Bagaimana menyelesaikan masalah utama, tapi harus memastikan asumsinya terpenuhi. Nah, membuat asumsi ini ada dua pendekatan sudut pandang. Apakah asumsinya itu dia itu pasti didapat atau anggap saja. Nah, asumsi itu bisa digunakan untuk anggap saja. Nah, ketika anggap saja itu bisa mengarahkan ke lebih cepat meskipun big O-nya masih tetap. Hasilnya kan itu kan kasus terburuk big O, tapi dia akan dapat nggak seburuk itu sebenarnya ketika dieksekusi, ketika sudah menerapkan istilahnya itu fungsi heuristik. Nanti kalau udah mulai masuk lebih dalam di AI, kenal namanya heuristik, itu mencari asumsi itu mengurangi kompleksitas. Ya, Dimas mau nanya juga. Pak, izin make sure aja Pak, soalnya ini dari jurnal yang saya baca itu kalau algoritma brute force itu yang tadi katanya Mahesa itu agak kurang kurang efisien gitu Pak ya. Cuma itu aja sih Pak, mau make sure itu aja Pak. Brute force pasti gak efisien. Itu sudah suatu fakta dasar, fakta awal. Algoritma brute force kamu terapkan di permasalahan apapun pasti tidak efisien. Akan tetapi dia bisa digunakan sebagai acuan awal. Yang penting dia terselesaikan dulu masalahnya. Kalau sudah baru diefisienkan. Brute force dalam masalah apapun pasti tidak efisien. Dan khususnya brute force dalam TSP, pasti itu. Nah, makanya saya kasih contoh yang ekstrim. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya silakan Mbak Nurul. Iya Pak, izin bertanya Pak, kemarin saya dengar ada algoritma itu MDTSP multi depot traveling salesman problem. Nah, jadi itu masuk ke faktorial Pak atau tidak? Wah, kalau ditanya ini masuk yang mana, saya nggak hafal ya. Nah, bacanya itu seperti apa? Kalau misalnya di sana disebutkan dia itu
penyelesaiannya algoritmanya seperti apa. Apakah dia n yang dia itu bergeser ketika dia naik itu dia ikut naik juga perhitungannya. Kan kemarin udah diajarin for-nya kan. Iya Pak, MDTSP itu merupakan percabangan dari TSP kan multi depot traveling salesman problem Pak, yang dimana algoritmanya itu terdapat beberapa depot atau titik awal dan akhir dan bukan hanya satu, dan penjual harus mengunjungi semua kota. Artinya misalkan yang penjualan yang antar galon Pak, itu kan punya beberapa titik, berarti kayak semacam tidak dua titik pusatnya Pak dalam satu kota, artinya 2 cabang, terdapat beberapa cabang gitu. Ya bisa jadi, ya tergantung nanti analisisnya gimana pendekatannya. Ya mungkin aja dia masih faktorial, apalagi dia itu satu node-nya itu ada beberapa, itu pendekatannya bisa node itu dianggap sebagai node di big picture atau node di dalam node. Ya terserah, kalau ada subproblem dalam subproblem berarti dia n faktorial dikalikan n faktorial. Ya udah, tambah kompleks. Di mana n-nya itu n yang kecil, kalau n yang besarnya misalnya 100, n kecilnya itu faktor subnya misalnya n, bukan n tapi m, maka m-nya misal 2 atau 3 dari setiap kota, berarti ya n faktorial dikalikan 2 faktorial atau kalikan 3 faktorial, n faktorial kali n faktorial, ya kompleks kan, n faktorial kuadrat. Itu tergantung. Jadi ini membahas secara umum. Kalau diskusi atau membahas yang spesifik tentang algoritmanya harus dikaji algoritmanya itu seperti apa, statement-statementnya seperti apa, yang seperti dibahas di kelas kemarin. Ya. Ya, silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Dari materi yang dipaparkan ini kan mempelajari tentang teknik asitoptik ya Pak. Nah, apakah ada contoh dalam menganalisis menggunakan teknik tersebut Pak? Terima kasih. Contohnya yang ini, yang dimunculkan di layarnya. Jadi kalau misalnya untuk mohon maaf Pak, kalau misalnya untuk menganalisis dari kode programnya gitu Pak. Jadi algoritma itu berbeda dengan kode program ya. Jadi ketika kita bicara algoritma itu langkah-langkahnya, langkah-langkah apakah dia itu nantinya akan dieksekusi jadi suatu program, kan dia harus diterjemahkan dari algoritma menjadi suatu kode. Ya, cara membuat kode itu akan berbeda tergantung bahasa. Bahasa pemrograman ada yang C, ada yang C++, ada yang Python. Itu kan karakternya berbeda. Apalagi kalau misalnya didekati dengan misal yang kemarin Prolog, karakternya kan berbeda. Nah, ketika ada suatu kode program, maka selayaknya yang perlu dilakukan ketika akan menganalisis algoritma tersebut itu diterjemahkan ini karepe opo. Ini sebenarnya maksud utamanya apa? Algoritmanya yang dikaji. Dari algoritma yang dikaji tersebut, maka ada poin-poin utama yang akan berkontribusi signifikan. Misal di bagian pengulangan, itu akan banyak pengulangannya terhadap apa? Atau dia itu ada suatu fungsi yang dipanggil setiap kali pengulangan. Jadinya rekursif bisa jadi kan? Bisa menjadi fungsi rekursif, bisa memanggil suatu fungsi lain, maka dia itu relatif terhadap algoritma, penyelesaian algoritma tersebut. Analisis algoritmanya tergantung terhadap sub algoritma tersebut yang perlu dianalisis lagi. Kalau subnya itu ternyata kompleksitasnya itu n kuadrat, maka pemanggilannya dia jadi suatu fungsi yang kemarin dicontohkan di rekursif. Kalau ada dia pemanggilan rekursif, maka dia kita notasikan sebagai suatu fungsi T misalnya. T terhadap N
Misalnya gitu kan. Kalau dia rekursif maka dia di n-1. Di mana n-1-nya itu berapa? n-1-nya itu ya dihitung ulang. Dia kalau terusan kayak gitu kan jadinya faktorial kan. Jika n dikalikan n-1 sampai suatu basis kan nantinya jadi faktorial. Sehingga kebanyakan yang rekursif itu ya dekat-dekat dengan faktorial atau bisa dioptimasi ke eksponensial. Ya, ada faktor kode, ada faktor algoritmanya itu sendiri. Yang dikaji di sini ya algoritmanya. Ada dua hal yang apa ya? Sudut pandangnya beda. Kalau kode itu lebih dekat ke eksekusi, kalau algoritma itu lebih dekat ke konseptual. Algoritmanya sama tapi implementasinya nanti akan beda-beda. Di Python itu caranya gimana, di C caranya gimana, C++ caranya gimana. Contoh linear search yang kemarin ditunjukkan atau dicontohkan di kelas akan beda. For i in range, kalau di C gimana? For in i sama dengan 0 dan seterusnya. Itu kan beda kode. Tapi maksudnya sama, itu mengulang dari i 0 sampai n. Nah, gitu. Nah, dari situ baru bisa dimunculkan dia itu eksekusinya sebanyak apa. N kali maka dia itu linear, tapi ternyata n di dalamnya juga ada pengulangan lagi n kali, maka dia n dikalikan n kuadrat. Gitu ya. Ini nggak bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Enggak. Kalau pertanyaannya apakah bahasa mempengaruhi kompleksitas waktu? Enggak. Kita kan sudah bicara yang kemarin, bahasa itu kita abaikan. Kita bicara dengan statement. Jadi yang kita analisis satu satuan waktu itu satu statement. Eksekusi satu statement. Ya nanti akan beda Pak, ini kan eksekusinya butuh 3 statement, satunya butuh 1 statement, nggak signifikan dari algoritma tersebut. Yang berkontribusi utama itu bukan yang di situ nantinya. Akan ada bahasa yang relatif lebih cepat Pak dibandingkan yang lain. Ya iya, tapi ya kamu lebih sulit untuk bikin program di sana. Contohnya C dikenal cepat. Tapi apa kamu sanggup semuanya pakai C? Enggak juga, biasanya bundling. Tapi kita fokus aja ke masalahnya apa. Ketika masalahnya itu web based, ya kamu maksain di C ya aneh. Tapi algoritma ketika di suatu saat kamu membutuhkan pencarian atau butuh pengurutan terhadap koleksi data, maka kamu bisa memilih data yang kamu punya itu karakternya seperti apa dan bagaimana mengoptimalkan yang nggak efisien. Misalnya di web itu kan nggak efisien. Yang nggak efisien itu jangan sampai lebih nggak efisien lagi. Ada proses optimasi di sana. Optimasinya di mana? Kalau web itu eksplorasinya tinggi, bisa di servernya, bisa di kliennya, bisa ditaruh di klien beberapa sehingga servernya loadnya nggak tinggi, pakai Ajax, bisa semuanya ditaruh di server untuk mengurangi redundansi, memastikan singularity sehingga pakai DBMS, macam-macam. Tapi kita nggak di sini, konteks kita tidak bicara seperti itu. Kita bicara anggap saja algoritmanya gitu. Ya udah. Oke, ada lagi pertanyaan?
Silakan. Pak, yang untuk yang laju tadi kan kata Bapak yang kalau faktorial itu masih bisa dioptimisasikan, diturunkan diturunkan kan Pak sampai. Nah kalau itu tuh gimana kita tahu kalau misal yang kita dapat hasil analisisnya udah sampai start faktorial aja atau perlu kita optimisasi terus, itu gimana Pak taunya? Nah, taunya dipikir. Taunya direnungkan. Perlu perenungan yang mendalam karena suatu algoritma itu dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, cara menyelesaikan masalah itu yang pertama adalah merepresentasikan masalah tersebut ke notasi-notasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu dengan lebih mudah. Contohnya ke algoritmik, ke yang ini itu anggap saja misal sebenarnya ini lebih cocok ketika bicara teknik penyelesaian persoalan ini di kuliah AI sih sebenarnya. Contohnya itu luar biasa kaya di sana. Contohnya di penelusuran langkah apa ya yang paling gampang. Contohnya di penelusuran langkah bukan langkah. Kalian pernah tahu 8 queen problem? Jadi queen di catur itu kan queen ratu perdana menteri, wes terserah itu istilahnya macam-macam. Itu kan dia bisa melaju ke berpindah tempat atau memangsa lawan musuh itu ke semua area. Maksudnya lurus, horizontal, vertikal, diagonal itu semuanya bisa asal nggak ada yang ngeblok. Kan beda kalau misalnya pawn itu apa ya, prajurit itu kan langkahnya satu-satu. Nah, masalahnya adalah di 8 queen problem, di suatu papan catur ukurannya 8x8, bagaimana meletakkan 8 bidak queen tadi, di mana satu dengan yang lain tidak saling makan. Itu 8 queen problem. Brute force bilangnya bahwa ya udah taruh aja satu cek dia makan nggak. Oh makan, coba lagi. Oh makan, coba lagi, faktorial. Tapi ketika permasalahannya itu kita kaji ulang, loh kan nggak harus dia itu ngeletakkan langsung 8. Kalau diletakkan satu-satu gimana? Mulai dia akan turun dari faktorial ke mungkin eksponensial atau polinomial di situ. Jadi taruh satu, kemudian satunya cari di suatu tempat di mana dia itu tidak dimakan. Kemudian taruh lagi nggak dapat, dia itu nanti dihilangin pakai backtrack. Itu prosesnya di AI harusnya jelasin. Atau kalian ngambil AI kalau semester ini ada, tanyain ke dosennya aja. Belum jelasin di sini. Jadi permasalahan yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda itu akan mungkin mendapatkan suatu solusi atau algoritma yang lebih efisien. Dan gimana caranya? Lihat saja dia sudut pandangnya udah berbeda nggak? Kalau sudah berbeda, terus lihat kaji algoritmanya. Algoritma dengan sudut pandangnya seperti ini, oh dapatnya kayak gini. Kalau dia itu yang polos-polos aja dapatnya kayak gini. Oh kenapa kok bisa nyampe kayak gini? Lah itu yang perlu perenungan, perlu pemikiran. Dan idealnya sebenarnya anak S1 informatika itu mikirnya ke area sana. Tidak lagi bicara implementasi kode. Kalau implementasi kode itu kan bikin coding kan nggak mikir tuh. Maaf, yo mikir dikit. Ranahnya itu bukan ke arah sana kalau anak S1. Harusnya aku udah mulai ke area analisis dan desain. Tapi yang menerjemahkan dari suatu algoritma menjadi kode itu kan nggak perlu yang spesifik ke sana. Bagaimana tahu bahwa dia itu sudah lebih baik? Ya dianalisis, dilihat algoritmanya. Kalau algoritma yang ini kemudian dibandingkan sama yang ini, oh ternyata dia udah turun signifikan. Dia tadinya itu faktorial jadinya eksponensial karena dia itu tidak lagi memperhitungkan pemanggilan rekursif, tapi dia udah menjadi iteratif misalnya. Bisa salah satunya dengan mengubah sudut pandang permasalahannya itu sendiri. Nanti akan kita pelajari yang variasinya lumayan beragam di sorting. Sama-sama menghasilkan suatu array yang terurut elemennya, tapi karena caranya berbeda,
pertimbangannya berbeda, algoritmanya jadi luar biasa banyak variasinya. Mungkin gitu yang bisa saya. Ada lagi pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja sesi kuliahnya. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya nanti ditambahin analisis asimptotik sedikit kan. Kalau kemarin kan sudah dapat best case-nya seperti apa formulanya, nanti tinggal dihitung big O-nya berapa. Kalau ternyata dia best case, maka dihitung big omega-nya berapa. Kalau tidak ada best case sama worst case, maka dihitung theta-nya berapa. Oke. Jangan lupa besok ke TPS terdekat, jangan golput, gunakan suara Anda. Saya nggak bicara kalian nyoblos yang mana, tapi gunakan saja. Oke, cukup. Ada yang mau disampaikan? Nanti saya coba serahkan ke PJ. Saya share ke PJ ya, biar diteruskan ke yang lain. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam.